Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ibu. Ya, Masih ingat sama saya nggak? ya, ingat kan? Yang mahasiswa UNED itu. Ini Ya, Pak, ya ya. saya Dimas yang kemarin sempat bertemu juga untuk melakukan kajian keluarga di keluarganya Bapak. Iya, Ya. iya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya malam seperti ini. Jadi maksud tujuan saya ke sini ini adalah untuk memberikan informasi lagi terkait, kan kemarin kan sudah saya tanya-tanya nih mengenai data-data yang banyak itu Pak ya Bu ya. Itu nanti pada hari ini rencananya saya akan melaporkan itu nanti dia apa ya namanya masalah apa sih yang ada di keluarga ini gitu. Sebelumnya nanti ini memerlukan waktu kurang lebih 5-10 menit Pak Ibu. Nanti kalau misalnya memang kurang atau cukup nanti bisa ditambahkan atau dikurangi. Mungkin sebelum saya mulai ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Ibu? Sudah. Ya baik. Jadi sebenarnya sih saya akan melaporkan terlebih dahulu ini berdasarkan data hasil wawancara saya mengenai kondisi keluarga dari Bapak Budi. Ya. Jadi untuk masalah keluarganya sebenarnya kan berdasarkan kajian itu kan alhamdulillahnya sehat semua nih berdasarkan dari kakaknya. Terus untuk itu masalah kesehatannya juga ya Pak Ibu, jadi itu sehat dan kalian sehat. Terus untuk masalah perkembangan keluarganya sendiri ini termasuk dalam tumbuh kembang keluarga di tahap yang ke-6. Itu dengan keluarga dengan dewasa muda. Maksudnya itu kan anak pertamanya Bapak kan sekarang kan sudah memasuki masih kuliah ya Pak ya? Iya, iya. Itu kan berarti kan dengan usia dewasa muda. Ya. Jadi nanti itu tahap tumbuh kembangnya itu termasuk dalam perkembangan yang ke-6 itu. Cuman kan sekarang kan masih tinggal satu rumah dengan Bapak Ibu. Iya, iya. Jadi itu masih apa ya? Masih merupakan ya masih harus diselesaikan terlebih dahulu baru nanti bisa ke tahap yang selanjutnya. Terus untuk masalah mengenai manajemen kesehatan sendiri kan berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan kalau misalkan keluarga Tuan B dan Nyonya O dan Ibu sendiri itu gimana ya? Maksudnya kalau misalkan ada keluarga yang sakit itu kan pasti langsung ditangani. Iya. Maksudnya ditangani dia beli obat lebih dahulu dia apotek itu baru nanti kalau misalkan memang tidak kan baru dibawa ke rumah sakit seperti itu Iya. Jadi, baik selanjutnya kalau misalnya mengenai yang masa pandemi seperti ini itu kan sempat dibilang kalau misalkan mematuhi protokol kesehatan seperti itu juga selalu diterapkan. Terus kalau cemas kan sempat masih ada ya Pak? Masih Ya Pak Ibu ya? khawatir. Iya benar itu. Terus kalau misalkan kayaknya yang lain-lainnya sih hasilnya masih positif semua. Jadi seperti itu. Terus dengan hasil data pengajian itu didapatkan 2 diagnosa keperawatan, masalah keperawatan, tapi dalam keadaan yang sehat gitu. Jadi di sini yang pertama itu ada kesiapan peningkatan coping keluarga dan yang kedua yaitu peningkatan kesiapan peningkatan pengetahuan. Jadi di sini nanti saya bersama Bapak Ibu bisa men-score. Jadi nanti ini bisa di-scoring bareng-bareng sama saya untuk menentukan prioritas masalah mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga ini. Jadi di sini saya sudah buat tabel Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa melingkari ini termasuk dalam rentang nilai yang mana gitu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama ini untuk sifat diagnosa yang pertama terlebih dahulu. Maksudnya diagnosa yang pertama itu ada kesiapan peningkatan coping keluarga. Itu menurut dari Bapak Ibu sendiri itu dalam keluarga ini tuh termasuk sifat masalah yang seperti apa sih, maksudnya tidak atau kurang sehat kah, merupakan ancaman kesehatan kah, atau keadaan yang sejahtera? Ya, keadaan sejahtera ya. Keadaan sejahtera. Terus kalau misalkan kemungkinan dapat masalah ini diatasi itu dalam kategori yang mudahkah atau sebagian atau tidak dapat? Sebagian ya. Sebagian. Alasannya masalah nggak bisa diatasi semua ya, sebagian itu. Kecemasan, kekhawatiran juga masih ada gitu ya. Begitu langsung bisa teratasi gitu. Masih ada. Ya. Jadi masih kategorinya sebagian karena memang semuanya kan pasti dalam kondisi yang pandemi ini gitu.
Jadi kan tidak semuanya kan bisa langsung diubah gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan untuk potensi masalah untuk dicegah, ini nih termasuk kategori yang tinggi, cukup atau rendah? Maksudnya ini nih urgensinya di dalam keluarga itu yang seperti apa sih untuk diagnosa kesiapan peningkatan coping keluarga ini? Tinggi ya. Tinggi. Soalnya dari keadaan normal ke keadaan ini memang harus urgent, memang harus didahulukan ini. Begitu. Terus kalau misalkan untuk menonjolnya masalah nih, ini termasuk yang segera harus diatasi atau termasuk dalam kategori ada masalah tapi tidak harus diatasi terlebih dahulu atau tidak perlu diselesaikan? Kadang gini Mas, saking kecemasan tuh masih terasa. Jadi kalau ada yang sakit tuh harus segera dan diatasi, soalnya khawatir gitu. Nanti tahu-tahunya pas kena gitu loh. Langsung aja apa caranya wis beli obat, yang penting selesai gitu. Berarti menurut dari keluarga Bapak ini termasuk dalam kategori yang harus segera diatasi Iya, untuk diagnosa ini ya, Iya, coping keluarga ini ya. Iya. Baik, saya lingkarin dulu dahulu. Terus untuk ini diagnosa yang kedua ini ada kesiapan peningkatan pengetahuan. Ini berhubungan nanti sama manajemen new normal di era ini, sama ini pengetahuan dari ibu sendiri mengenai manajemen apa ya? Kamu punya hipertensi, gitu ya? kamu punya hipertensi nih dari ibunya. Mungkin nanti apa ya, memerlukan tingkat dari ibu sendiri kan bilang kalau misalkan pengen tahu caranya untuk mencegah hipertensi yang lain dengan cara-cara yang lain gitu kan. Jadi itu nanti ini termasuk dalam diagnosa yang di sini. Terus untuk sifat masalah sendiri ini termasuk dalam kategori yang mana? Tidak atau kurang sehat atau ancaman kesehatan atau dalam keadaan sejahtera? Masih ke keadaan sejahtera. Keadaan sejahtera. Terus kemungkinan masalah dapat diubah dalam kategori yang mudah, sebagian, atau tidak dapat? Udah. Untuk potensi masalah untuk dapat dicegah ini kategori yang tinggi, cukup atau rendah? Iya. Untuk mengetahui untuk masalah pengetahuan dari pandemi atau masalah manajemen kesehatan ibunya sendiri itu termasuk dalam kategori mana? Cukup. Terus untuk menonjolnya masalah ini termasuk yang harus segera diatasi kah atau ada masalah tapi tidak harus segera diatasi atau merupakan masalah tidak perlu diatasi? Harus diatasi. Harus segera diatasi gitu ya. Kalau apa-apa harus segera diatasi. Oke, baik. Ini saya hitung terlebih dahulu ya Bapak. Iya, iya. Ya baik Bapak Ibu, ini untuk prioritas masalahnya sudah ditemukan. Jadi untuk nilai yang tertinggi itu berarti nanti untuk harus yang diatasi terlebih dahulu untuk masalah yang tidak ada di keluarga ini. Itu diagnosa yang pertama, itu kesiapan peningkatan coping keluarga itu nilainya 3,03, dan untuk kesiapan peningkatan pengetahuan itu nilainya 2,34. Jadi untuk masalah yang pertama nanti yang perlu diatasi yaitu mengenai coping, dan yang kedua baru nanti peningkatan pengetahuan. Terus artinya apa 3, itu? Ini skor skor yang dari ini tadi dijumlah kan, dikalikan juga nanti ini udah ada rumusnya Bapak. Terus didapatkan nilai ini dari diagnosa coping. Terus yang kedua untuk yang diagnosa peningkatan pengetahuan skornya 2,34. Ini cuma kayak memprioritaskan masalah gitu Bapak. Jadi mana dulu yang harus diprioritaskan. Kalau yang tertinggi berarti nanti itu yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk diatasi. Itu ya. Baik, ini sudah cukup paham atau bagaimana Bapak Ibu? Ya. Paham. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin
kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan ini. Mungkin nanti saya akan bertemu dengan Bapak Ibu lagi di pekan depan untuk membahas mengenai intervensi dan rencana program implementasi yang saya berikan ke keluarga dari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah kooperatif. Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.